Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel Community TV. Pada video kali ini kita bakal bahas tentang Padepokan Sinatria Sunda. Padepokan Sinatria Sunda berada di Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Padepokan Sinatria Sunda berdiri pada tanggal 1 Desember 2014 yang didirikan oleh Aba Koestiawan Natadipraja selaku sebagai Ketua Padepokan Sinatria Sunda. Terbentuknya Padepokan Sinatria Sunda untuk mengangkat seni budaya di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Budaya yang diangkat oleh Padepokan Sinatria Sunda yaitu pencaksilat, debus, dan seni tari. Kita langsung aja berbincang-bincang dengan Aba Koestiawan Natadipraja selaku pendiri dan ketua dari Padepokan Sinatria Sunda. Jadi nonton terus video ini sampai selesai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini buat dapat notifikasi video berikutnya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Roni di acara Bincang Komunitas. Kali ini saya berada di Padepokan Sinatria Sunda yang ada di Solear, Kabupaten Tangerang. Kali ini saya bersama dengan Abang Setiawan selaku pemilik dan pendiri Padepokan Sinatria Sunda ini. Oke, selamat malam Mbak. Mbak, sedikit berbincang-bincang nih kita malam ini. Untuk Padepokan Sinatria Sunda ini udah berdiri sejak kapan ya Mbak? Padepokan Sinatria Sunda berdiri dari tahun 2014 ya, di bulan Desember tanggal 1 Desember 2014 ya. 2014. Muasal visi dan misinya pendirian Padepokan ini? Padepokan ini punya misi mungkin pengangkatan seni budaya wabil khusus yang ada di Provinsi Banten, khususnya mungkin umumnya yaitu Indonesia ya, karena memang Padepokan Sinatria Sunda ini skupnya nasional, tapi saya mungkin akan mengedepankan yang ada di Provinsi Banten dan Jawa Barat dulu, sebagaimana yang sudah saya lakukan dari mulai hari ini ke belakang ya. Gitu aja. Kebudayaan seperti apa yang ada di Padepokan Sinatria ini? Di Sinatria Sunda mungkin yang paling diprioritaskan satu yaitu pencaksilat ya, dari berbagai macam aliran, ada yang dari Gagak Lumayung, ada yang dari TTKDH, ada yang dari Bendrong, Terumbu ya, juga ada yang dianggap langka yaitu yang namanya jurus 3 atau jurus tiluk ya. Itu yang ada di Sinatria Sunda. Terus yang kedua yaitu pengangkatan kearifan lokal yang ada di Provinsi Banten yaitu debus. Tapi dalam hal ini kami lebih mengedepankan debus yang benar-benar debus yang dulunya diciptakan oleh para leluhur Banten, yaitu debus Almadad. Yang namanya Almadad di sini yaitu debus yang keluar darah ya. Keluar darah dengan sisi lain bahwa Almadad ini lebih mengedepankan keilmuan ya, keilmuan atau kayak semacam mistis ya. Tapi mungkin kesininya karena memang kalau kita terus menggunakan mistis, akhirnya kami mencari atau mencoba yang lebih dari itu, yaitu dengan menggunakan senjata-senjata modern ya, seperti simso, circle, bor, temper ya, mesin temper itu yang buat mecahin mecahin beton. Nah, yang paling terakhir mungkin ya bisa bakar kepala ataupun potong lidah gitu ya, tergantung kepada peminat daripada si orang yang ingin menampilkan debus tersebut gitu. Selain ilmu pencaksilat dan debus, kesenian seperti seni tari juga apakah ada di sini? Ada di sini, ada seni tari ya. Kami lebih mengedepankan kepada kearifan lokal Tangerang yaitu seni tari Mas Melati ya. Terus yang kedua ada juga karinding, ada juga Karinding itu semacam alat musik ya? karinding ini alat Yang musik dari bambu. yang dari bambu ya, yang dari bambu
itu biasa dipakai sama orang-orang Baduy untuk menghilangkan atau mengusir hama burung ya gitu. Terus yang ininya lagi mungkin ada juga celempung ya, ada juga dogdog lojor, ada juga apa sih namanya patintung atau bedug ya, bedug yang beraneka macam bentuk ditabung bergantian akhirnya menjadi sebuah musik ya, musik yang ada di Kabupaten Tangerang khususnya Provinsi Banten. Mungkin kalau untuk daerah Pandeglang ada yang namanya rampak bedug gitu. Kayak murid-murid berlatih itu kapan, Mbak? Di sini kalau untuk sebetulnya di sini pusat ya DTP. Di sini cuma ada kegiatan Minggu saja, itu tiap malam Rabu ya. Kalau untuk silat itu menyebar di beberapa daerah karena memang Sinatria Sunda ini hanya pelopor ya, pelopor yang menugaskan kepada setiap padepokan untuk mendidik daripada pelatih untuk disebarkan ke beberapa wilayah gitu. Jadi di sini kegiatannya cuma guru-gurunya aja lah gitu, guru-gurunya aja untuk evaluasi, untuk sharing pengembangan ya kan. Terus bahasa hebatnya mah di sini hanya berkumpul para tokohnya aja dari beberapa padepokan yang udah disebar di bawah naungan Padepokan Sinatria Sunda gitu. Untuk sampai saat ini ada mungkin berapa cabang yang ada di luar? Yang di luar 1, 2, 3, 4 baru ada 5 cabang, dan insya Allah kedepannya saya akan buka di daerah Bogor ya, di daerah Bogor karena ada permintaan dari orang Bogor untuk buka ke sana karena memang Sinatria Sunda itu menjadi basisnya daripada Departemen Sosial dan Kebudayaan yang didirikan oleh BPPKB ya. Jadi mungkin alhamdulillah satu lembaga besar yang ada di Indonesia meminta ke Sinatria Sunda untuk menjadi pelopor daripada Departemen Sosial dan Kebudayaan yang insya Allah bekerja sama dengan pemerintah untuk memelihara kearifan lokal yang ada di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Di area Padepokan di sini dengar ada juga satu makam keramat yang ada di Tangerang, itu makam keramat. Beliau adalah salah satu pendiri Kabupaten Tangerang ya, yang bergelar Pangeran Suryadiwangsa ya. Beliau adalah salah satu anaknya dari Prabu Gesan Ulun, dari salah satu istrinya yang berasal dari Sumedang. Nah, kenapa beliau kok bisa di Tangerang gitu kan? Dikala waktu itu Sumedang sedang terjadi konflik keluarga ya, konflik internal, dia menyelamatkan diri ke Banten karena memang salah satu penguasa yang ada di Banten ini ada kaitan darah dengan beliau. Akhirnya beliau datang ke Banten, ditempatkanlah di Tangerang yang waktu itu namanya Padukuhan Pasir Haur Pasanggerahan. Nah, disinilah tempatnya. Nah, Pangeran Suryadiwangsa ini nama aslinya adalah Pangeran Arya Kartajiwa bin Prabu Gesan Ulun Sumedang. Beliau adalah salah satu pendiri Kabupaten Tangerang yang berasal dari nama Arya Tanggerang. Jadi gelarnya untuk tokoh atau untuk raja mungkin ya, atau sultan atau pemimpin yang ada di Kabupaten Tangerang ini adalah Arya Tanggerang. Karena memang dia lebih cenderung kepada keagamaan, akhirnya gelar tersebut, tahta tersebut diberikanlah kepada salah satu saudaranya yang bernama Pangeran Arya Wangsakara yang ada di Lengkong. Nah, dia nggak mau, Raden Suryadiwangsa ini nggak mau jadi seorang pemimpin ya. Akhirnya sama saudaranya inilah Arya Wangsakara atau Pangeran Arya Wiraraja atau Syekh Hasan ya, yang ada di Lengkong Kiai itu di daerah Tangerang Kota sekarang ya, yang berada di daerah Pagedangan ya. Nah, itu salah satunya. Terus yang satunya lagi, saudaranya lagi yang bernama Pangeran Arya Santika itu ada di daerah Kebon Besar, Batu Ceper. Nah, akhirnya dengan 3 orang inilah
menjadi punya gelar tiga raksa, ya tiga paraksa atau tiga pemelihara gitu. Sekarang jadi ibu kota Kabupaten Tangerang yang bernama Tiga Raksa gitu ya. Di sini, nah, ini saya lihat di depan saya ini ada barang pusaka mungkin ini maksudnya. Ini sebetulnya dibilang pusaka ya boleh, ya dibilang Senjata mungkin peracun. artefak juga boleh, ya mangga. Pasti punya nilai sejarah ya Pak? Punya nilai sejarah yang sangat dalam ya. Ini lebih cenderung kepada senjata perang ya, yang waktu itu cuman ada golok, tombak ya kan, sama beberapa senjata yang lainnya yang mungkin bisa dipakai untuk alat untuk membela diri. Ini jenisnya adalah tombak ya, tombak kami bilang tombak burujul ya. Dulu yang megang adalah Ponggawa ataupun balapati ataupun pasukan perang ya, yang waktu itu dipergunakan untuk perang melawan penjajah, entah itu penjajah secara kerajaan dari kerajaan ke kerajaan ataupun dari kolonial bangsa lain yang ingin menjajah ke negara kita. Ya ini hanya salah satunya aja yang ada di Abah ya, yang bisa diperlihatkan ya. Ini namanya tombak ya, ini namanya tombak burujul dan dipergunakan untuk perang ya, untuk bela diri dengan keseimbangan yang benar-benar antara tombak dan gagang ini ya memang segini panjangnya. Itu beda dengan tombak Ponggawa atau pengawal sultan yang memang dia panjang ya. Ini tombak memang segini dari sananya gitu Bang. Ini hanya salah satunya aja yang bisa Abah perlihatkan malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi, karena memang pusaka kita ini masih berceceran dan kadangkala ketidakpahaman dan kefanatikannya kepada sebuah ajaran kadangkala mereka mengganti pemahaman. Nah ini juga ada salah satu buku ya. Apa tuh? Nah buku ini namanya Paririmbon Arya Parahiang, yang buku ini menceritakan Kabupaten Tangerang ya, yang aslinya dipegang oleh salah satu ahli waris yang ada di daerah Gerdeng, namanya Kang Bayu ya Kang ya, atau Kang Haris Yasin, yang sudah direvisi oleh pemerintah profil perjuangan Raden Arya Wangsakara yang ada di Lengkong Kiai. Ini awalnya sebuah manuskrip ya, seperti ini manuskripnya ya. Nah itu akhirnya direvisi oleh para ahli ya, yang revisiannya ini menjadi sebuah alur cerita. Kira-kira ada nggak Bah pesan buat para kaula muda sekarang, kan mungkin mereka untuk sekarang kita lihat juga buat sejarah mereka mungkin kurang peduli atau mungkin juga kurang informasi. Jadi menurut saya sih sejarah itu penting banget Ya. buat identitas sebuah bangsa. Nah untuk itu Abah mengajak kepada semua elemen masyarakat yang ada di Provinsi Banten, wabil khusus orang tua yang memang tahu sejarah, tolong terangkan kepada regenerasinya bahwa dulu tuh ceritanya begini sesuai dengan keberadaan sejarah tersebut. Oke, makin seru kita bercerita dengan Abah. Mungkin di lain kesempatan kita mau menggali, mungkin itu salah satu cerita tentang sejarah terbentuknya Tangerang ya Pak? Tangerang, Pandeglang ya kan, itu bisa disambung lah gitu ya. Penasaran kan? Nanti kita akan coba mulas Tangerang bersama Siap. Abah. Siap. So, Dari mulai awal. terima kasih Bah Siap. untuk Makasih, waktunya. Jadi kawan-kawan Community TV, sejarah itu adalah sebuah identitas bangsa. Jadi jangan pernah meninggalkan sejarah, karena dengan hilangnya sejarah, suatu bangsa itu akan kehilangan juga identitasnya. Oke, sekian dari saya, Roni Margo bersama Abang Kus dari Padepokan Sinatria Sunda. Sampai jumpa di acara berikutnya.